Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Star FM di Jalan M di Lama Penyambungan. Pagi Madinah pagi, sahabat Star FM, selamat pagi untuk kamu semuanya. Kembali hadir di program spesial Ramadan yang kita hadirkan untuk kamu semuanya. Di Safari seputar informasi Ramadan hari ini, kita selalu update informasi Ramadan di setiap harinya pastinya. Dan sahabat Star FM, di Safari edisi hari ini kita kedatangan narasumber ya, seperti biasa dari Stain Mandailing Natal. Ada Dr. Amrar Mahfuz Faza, MA. Dan di studio sudah hadir bersama kita ya sahabat Star FM di Ramadan ini, di Ramadan yang berbahagia ini ya sahabat Star FM. Semoga kita masih menunaikan ibadah puasa dan semoga dilancarkan. Dan selama 2 jam ke depan di Safari sahabat Star FM bareng sama Ismi. Dan kali ini kita sapa dulu, sudah hadir di studio ada Bapak Amrar. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Ini nggak apa-apa ya Pak, saya panggil Pak Amrar. Boleh Ya, atau Pak Pasa. Oh iya. Ya. Mana aja boleh. Ya, selamat pagi Pak, semoga sehat pagi. selalu ya Pak. Amin, amin. Dan di kesempatan kali ini sahabat Star FM, kita akan membahas satu tema tentang iktikaf dan Lailatul Qadar. Karena memang di 10 terakhir Ramadan ya Pak, banyak amalan-amalan yang seperti banyak yang beriktikaf, banyak yang mengejar malam Lailatul Qadar seperti itu ya Pak. Dan mungkin kita juga bertanya-tanya gitu, sebenarnya iktikaf itu artinya apa sih Pak gitu? Iya. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menunaikan puasa pada hari ini. Mudah-mudahan terus berlanjut di hari-hari berikutnya dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan ini dan semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi syafaat oleh beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Start FM penyambungan satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Tadi ada pertanyaan Mbak Ismi ya, Mbak Ismi terkait tentang makna atau arti daripada i'tikaf yang menjadi topik atau judul kita pada kesempatan kali ini. Banyak literatur yang menjelaskan arti daripada i'tikaf itu sendiri. Di antaranya dalam kitab Fathul Qorib itu secara bahasa, secara lughatan, al-i'tikafu yaitu al-iqamatu ala syai'in min syarrin wa khairin. Yaitu i'tikaf itu adalah menetap atau berdiam diri di tempat, atas tempat sesuatu, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Ini secara bahasa. Namun yang kita maksud di sini adalah secara istilah atau secara syar'an, yaitu al-i'tikafu iqamatun fil masjid, yaitu menetap di masjid bi sifatin makhsusatin, yaitu menetap berdiam diri di masjid dengan sifat-sifat khusus atau sifat-sifat tertentu. Jadi i'tikaf itu syaratnya mesti di masjid. Artinya di luar masjid itu tidak dinamakan i'tikaf namanya, dan syarat ketentuan berlaku harus dipenuhi agar dia dinamakan sebagai i'tikaf. Begitu Mbak Ismi. Iya, seperti yang Bapak bilang tadi, kita menetap di suatu tempat gitu Pak. Apakah memang iktikaf ini harus banget dilakukan di masjid atau memang bisa kita lakukan di rumah gitu, beriktikaf di rumah gitu, bisa nggak ya Pak? Baik, terima kasih. Ini menarik pertanyaannya. Tadi Mbak Ismi mengatakan bahwasanya iktikaf itu menetap berdiam di suatu tempat gitu kan. Itu tadi secara bahasa Mbak Ismi, secara bahasa, secara istilahnya dia mesti di masjid. Ini berlaku bagi kaum laki-laki. Pengecualian bagi kaum perempuan dan contoh-contoh daripada istri-istri Nabi sepeninggal beliau wafat itu Aisyah dan para istri yang lain itu
mereka iktikafnya di rumah. Di rumah. Berarti jadi boleh. Untuk perempuan boleh ya, di Pak? rumah. Laki-laki tidak diperbolehkan di rumah untuk beriktikaf. Begitu. Berarti ini untuk yang ke masjid ini terkhusus untuk laki-laki ya, betul Pak? Sekali. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang iktikaf ini, sebenarnya amalan-amalan apa saja sih Pak yang dilakukan ketika beriktikaf? Mungkin untuk kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan di rumah gitu ya Pak? Baik, terima kasih Mbak Ismi. Kita makin mengkaji ke dalam ini tentang iktikaf ini, tersebut dalam kitab Al-Azkar yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Azkar tersebut amalan yang dipraktekkan atau untuk amalan yang digunakan di masjid dalam beriktikaf itu, di situ beliau menyebutkan yustahabbu ayyukassar min tilawatil Quran wa ghairi wa azkar. Jadi disunnahkan membaca Al-Quran dan amalan-amalan yang lain termasuk zikir. Ini dalam kitab Al-Azkar. Namun dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dengan pengarangnya juga beliau sendiri Imam An-Nawawi, beliau lebih merincikan lagi Mbak Ismi itu. Jadi amalan-amalannya itu diantaranya adalah bisolatin, dengan solat. Solat ini semua solat, tidak hanya fardu. Apakah dia solat sunnah tasbih, solat sunnah mutlak, solat sunnah tahiyatul masjid, solat sunnah taubat, segala solat sunnah apapun boleh dikerjakan di masjid. Atau dia bitilawatin, dengan membaca Quran seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dia wa ta'lim wa muta'allim, yaitu belajar dan mengajar. Ini juga di masjid tapi semua di masjid. Jadi artinya kalau kita belajarnya mengajarnya di luar masjid, ini tidak dinamakan i'tikaf. Dia harus di masjid. Wa mutala'atin, mentalaah kitab, mengkaji kitab, membahas kitab juga termasuk i'tikaf, amalan i'tikaf. Dan lain sebagainya termasuk wa kitabatin, menulis kajian-kajian sedang kita berada di dalam masjid. Jadi segala amal soleh, amal kebaikan yang kita kerjakan di masjid itu merupakan amalan-amalan i'tikaf. Tentu kita harus berniat dulu Mbak Ismi. Ketika kita masuk masjid, kita berniat dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nanti berbeda Mbak Ismi kalau ada nanti orang ke masjid tiba-tiba dia baca Quran. Baca apa? Baca Quran tapi dia ini sambil dia megang HP. Dia bawa HP nih ke masjid. Tiba-tiba dia menjawab SMS gitu kan, atau ngangkat telepon dan sebagainya, atau mungkin ada kawan di sampingnya dia ikut ngobrol, menjawab. Ini tidak termasuk amaliyah i'tikaf di masjid. Jadi bukan yang memang diam-diam aja di masjid, tetapi memang ada amalan-amalan yang harus dilakukan. Dan seperti Bapak bilang tadi, nggak ada dipatokan ya Pak, seperti sholat apa saja, kemudian bebas, baca Al-Quran apa saja, seperti itu ya Pak. Betul sekali Mbak Ismi. Dan apa memang Pak iktikaf ini biasanya dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan Pak, atau memang bisa dilakukan di setiap hari Ramadannya, di setiap malam Ramadannya Pak? Baik Mbak Ismi, pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Ada sabda Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim itu dari Aisyah, man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang beriktikaf dengan penuh iman dan hari perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait apakah mesti harus di 10 Ramadan terakhir atau boleh di malam-malam, mulai malam 1 Ramadan umpamanya. Kalau kita kembali merujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah summa atakafa azwajahu ba'dahu. Jadi hadis ini menyatakan bahwasanya spesifik
dia ditentukan lebih rinci bahwasanya Nabi itu beriktikaf di 10 Ramadan terakhir hingga Allah mewafatkan beliau dan dilanjutkan oleh istri-istri beliau sepeninggal beliau. Artinya dibatasi Mbak Ismi, tidak diawali dari malam 1 Ramadan, namun diawali dari 10 terakhir atau malam 21 lah katakan Ramadan begitu. Ya, seperti tadi kan sempat Bapak bilang juga nih ketika kita ke masjid tapi malah megang handphone gitu. Dan apakah pada saat beriktikaf di masjid ini kita tertidur misalnya itu bisa nggak ya Pak? Iya. Saking capeknya berzikir, membaca Quran begitu. Tertidur umpamanya tidak ada masalah di situ. Mbak Ismi tidak sampai membatalkan i'tikafnya karena dia sudah berniat, begitulah kemampuannya beribadah, tertidur. Namun saya rasa tidak akan tertidur sampai sahur begitu kan. Mudah-mudahan tertidur sebentar ya. Memang bagaimana jika dia umpamanya tertidur sampai sahur, tetap dia dinilai sebagai i'tikaf juga. Ya, kalau misalnya untuk larangan gitu Pak, saat beriktikaf itu apa saja Pak? Ya, intinya larangan atau hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam i'tikaf itu adalah hal-hal yang dilarang secara umum dalam Islam. Ya seperti umpamanya bergunjing, memfitnah, menggibah, yang sebenarnya pun berbicara biasa saja pun itu sudah membatalkan i'tikafnya, apalagi diisi dengan perkataan yang tidak baik begitu. Satu, yang kedua, hal-hal yang mengganggu kekhusyukan, konsentrasi dalam beriktikaf di masjid. Jadi antaranya HP nih Mbak Ismi. Kita ini tidak, kadang-kadang biarlah kita kadang-kadang nggak sempat makan daripada terlupa bawa HP. Kalau HP-nya ketinggalan kayak ada yang kurang begitu, pasti dijemput lagi tuh. Walaupun sudah jauh pasti pulang itu. Artinya ya memang kalau kita mau khusyuk beriktikaf yang sebenarnya, kita tinggalkan HP kita. Apapun nanti yang terjadi, nanti cukup kita beritahu kepada keluarga kita berada di masjid ini. Kalau ada apa-apa perlu, bisa kita dipanggil ke sana begitu. Tinggalkan HP kita di rumah begitu. Jadi tidak dibawa ke masjid agar tidak mengganggu kekhusyukan daripada i'tikaf kita. Jadi difokuskan untuk beribadah kepada Allah ya Pak. Betul. Dan sebenarnya kalau kita dengar tadi di 10 hari terakhir Ramadan, sebenarnya keutamaan dari i'tikaf yang kita lakukan menjelang 10 hari terakhir Ramadan ini seperti apa Pak? Iya, tentu saja karena ini bulan yang penuh barokah, penuh rahmat, ampunan, dan juga mudah-mudahan kita terlepas dari siksa neraka. Banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, dimana kalau kita melakukan amal ibadah yang sunnah saja di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti pahala wajib di luar Ramadan. Artinya kalau kita berbuat atau beramal amal yang baik, amal yang wajib di dalam Ramadan, itu pahalanya berlipat ganda dibandingkan beramal wajib di luar Ramadan. Apalagi kalau kita beriktikaf. Jelas ini Mbak Ismi, barang siapa yang bisa mengerjakan ini sudah dipastikan seperti yang saya sampaikan tadi, barang siapa yang beriktikaf, man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang pertama, pasti diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja kalau sudah terampunkan dosanya, maka amal ibadahnya akan diterima dan bernilai pahala berlipat ganda di bulan Ramadan ini jika dia beriktikaf. Jadi ini secara umum Mbak Ismi, kemudian boleh ditambahkan tentu saja dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak dikabulkan oleh Allah untuk dirinya? Iya. Mungkin kalau untuk kayak batasan waktu gitu Pak, ada nggak Pak batasan waktunya? Baik, itu Mbak Ismi, kalau berbicara tentang batasan waktu kapan dimulainya i'tikaf itu, ya itu dimulai daripada habis isya kita sholat isya berjamaah. Kemudian jangan lupa, ini yang banyak lupa ini, sebelum tarawih kita melaksanakan sholat ba'diyah isya. Tapi lebih pertama sekali lagi sebelum itu semua, sebelum kita pergi sholat isya ke masjid,
coba niatkan ketika kita sampai di masjid dengan melangkahkan kaki masuk masjid, langkah kaki kanan dengan membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukalah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Itu sebelum dia sholat tahiyatul masjid kah atau dia sholat isya kah, silahkan dia berniat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Dimulai di situlah mulai startnya ini Mbak Ismi. Lalu kemudian dia sholat isya, sholat sunnah ba'diyah isya. Ini banyak kita setelah sholat isya ini menunggu Bilal untuk membacakan bacaannya, ya itu kita kadang duduk-duduk merokok dan sebagainya. Itu sangat disayangkan Mbak Ismi, karena sebenarnya kata para ulama kalau dibandingkan mana lebih besar pahala ba'diyah sholat isya dengan sholat tarawih, rupanya ba'diyah sholat isya mengalahkan pahalanya tarawih. Jadi banyak kita ini lalai di sini, kita nggak sempat di sini. Lalu kita ba'diyah isya kemudian tarawih, di sepanjang itulah Mbak Ismi sampai menjelang sahur kita pulang ke rumah. Atau mungkin ada yang jauh dari rumahnya dari masjid membawa bekal sahur di masjid, boleh juga, tidak masalah. Sampai menjelang sahur itulah batas daripada i'tikaf gitu Pak. Ya, mungkin nanti ini juga ada hubungannya dengan malam Lailatul Qadar ya Pak. Iya betul sekali. Dan nanti mungkin kita bahas setelah jeda dulu ya Pak. Baik, dan buat sahabat Star FM semuanya mungkin ada pertanyaan yang pengen ditanyakan gitu, boleh langsung aja di komen di laman Facebook ya sahabat Star FM di Radio Start 102,6 FM Penyambungan. Nanti boleh komen ya, nanti kita bacain kalau ada yang bertanya gitu. Dan pastinya jangan lupa buat join di streaming ya sahabat Star FM di www.starfmmadinah.com. Stay tune terus sahabat Star FM di Safari seputar informasi Ramadan hari ini.